Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahman rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita tafsir surat Yunus terakhir sampai ayat 26. Sekarang kita melanjutkan mulai ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fiik. Walladzina kasabus sayyiati, dan orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan, orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, balasan kejelekan itu 1 kali lipatnya. Berbeda untuk membalas kebaikan, Allah balas minimal 10 kali lipat, minimal. Kita berada di majelis ilmu, maka pahala yang Allah sediakan untuk kita misalnya berapa? Dalam pendekatan matematika kita katakan bermajelis ilmu pahalanya 7, maka minimal kita mendapatkan 70 pahala, karena dilipat gandakan 10 kali lipat itu minimal. Kalau Allah menghendaki lebih dari itu sampai 700 kali lipat dan sampai berlipat-lipat sesuai dengan yang Allah kehendaki, berpulang kepada kualitas di dalam ketaatan yang diperbuat. Jadi tidak sama satu orang dengan yang lainnya, berpulang kepada kualitasnya. Ada satu orang yang untuk mengupayakan ketaatan tertentu, perjuangannya sedemikian rupa sehingga kemudian bisa melakukan ketaatan. Ada yang dengan segala kemudahannya, gak ada rintangan, pahalanya berbeda-beda, minimal 10 kali lipat. Tapi untuk orang yang berbuat buruk, Allah hanya memberikan 1 kali lipat saja. Misalnya ghibah, membicarakan aib orang lain, berapa dosanya Allah alam. Kita menggunakan pendekatan matematika kita, misalnya dosanya 6, ya sudah 6, tidak dilipat gandakan, tidak. Jadi jazaa'u sayyi'atin bimithliha, balasan keburukan itu 1 kali lipatnya. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka ditutupi dengan kehinaan. Ma lahum minallahi min asim, tidak ada bagi mereka pelindung selain Allah, karena di hari kiamat tidak ada siapapun yang bisa melindungi. Satu-satunya pelindung hanyalah Allah. Mau lari kemana? Nggak bisa lari kemana-mana. Maka yang mendapatkan perlindungan adalah orang yang Allah menghendaki untuk melindunginya. Orang yang berbuat kejahatan di sini
mereka diliputi kehinaan dan tidak ada pelindung. Ka'annama uhyiyat wujuhum qita'am minal laili mudlima. Wajah-wajah mereka yang berbuat keburukan ini ditutupi dengan potongan-potongan kegelapan malam. Malam itu gelap, kemudian wajahnya ditutupi dengan potongan-potongan kegelapan malam. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya selama-lamanya. Pada ayat yang ke-26 kita berbicara tentang surga dengan kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyar, dengan kenikmatan yang belum pernah ada mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbersit dalam hati manusia, belum pernah ada, dan ada tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla, dan mereka di surga selama-lamanya. Itu pada ayat yang ke-26. Maka pada ayat yang 27 Allah berbicara tentang kebalikannya, yaitu neraka. Allah berbicara tentang kebalikannya, yaitu neraka. Makanya disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, lamma dzukira ashabul jannah, atau lamma dzakara ashabal jannah dzakara ashaban nar fa dzakara anna bidu'atuhum allati tasabuha fid dunya hiya al-a'mal as-sayyi'ah al-mustakhithah lillah min anwa'il kufri wat takdzib wa asnafil ma'asi fajazaohum sayyi'atum mithluha. Kata Syekh Sa'di, ketika Allah menyebutkan tentang penghuni sorga yaitu pada ayat 26, maka sekarang pada ayat 27-nya Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, di mana mereka ketika di dunia membawa perbekalan yang mereka siapkan, perbekalan yang mereka upayakan, yaitu amalan-amalan buruk yang semuanya itu mendatangkan murka Allah, berupa kekufuran, mendustakan hak, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Setiap keburukan dikasih balasan 1 kali lipatnya saja. Wa tarhaquhum ay tasyahum dillatun fi qulubihim wa khawfun min adzabillah la yadfa'uhu anhum dafi' wa la ya'simuhum minhu 'asim. Hati-hati mereka diliputi dengan kehinaan dan diliputi dengan ketakutan dari adab Allah Azza wa Jalla yang tidak ada penolong yang bisa menolongnya. Keadaan yang ada di dalam batinnya mereka ini tampak pada zahirnya, yaitu pada wajahnya. Makanya Syekh Sa'di mengatakan, wa tasri tilka dzullah al-batinah ila dhahirihim fatakunu sawadan fil wujuh. Hati yang diliputi dengan kehinaan dan ketakutan yang luar biasa dari adab Allah tampak pada zahirnya, yaitu pada wajahnya, di mana wajahnya hitam. Dan di dalam Al-Quran disebutkan wajahnya ditutupi dengan potongan-potongan gelapnya malam, jadi hitam sekali. Wajahnya hitam sekali. Itu sesuatu yang ditampakkan pada zahir dari apa yang terjadi di batinnya. Jadi luar biasa sekali gejolak ketakutannya, luar biasa sekali gejolak kehinaannya, kerendahannya, sehingga tampak pada zahirnya wajahnya hitam sedemikian rupa.
hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Pada ayat yang sebelumnya, ayat 26, penghuni surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian juga penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tentunya yang dimaksud penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir. Karena kalau penghuni neraka dari kalangan orang muslim akan berada di sana sesuai dengan dosanya. Ketika dosanya sudah selesai, dibalas habis, dientas dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ada tanda jahannamiyun pada setiap mantan neraka ini. Jahannamiyun artinya mantan penghuni neraka. Jadi dimasukkan ke surga, mulia, mulia. Mantan penghuni neraka mulia. Mantan penjahat itu mulia. Kalau mantan pak kiai itu rendah. Jadi jahannamiyun, mantan penghuni neraka, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari yang lainnya sehingga tintas dari neraka. Jadi di surga selama-lamanya, juga mereka orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Kita lanjutkan dari tafsir As-Sa'di. Fakam bainal fariqaini minal faraq wa ya ba'da ma bainahuma minat tafawud. Sungguh betapa jauh perbedaan kedua kelompok ini. Kelompok yang ada dalam ayat 26 dan kelompok yang ada dalam ayat 27, penghuni surga dan penghuni neraka. Untuk penghuni surga, wujuhu yawma idin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Dan itu kenikmatan tertinggi di surga, melihat Allah. Melihat Allah itu di hari apa? Melihat Allah itu di hari apa? Melihat Allah itu di hari Jumat. Melihat Allah itu di hari Jumat. Makanya seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, insyaallah tidak salah baca, Abdullah bin Mas'ud memotivasi kaum muslimin, ayo ini hari Jumat, ayo ini hari Jumat. Artinya mengajak agar mempedulikannya, memperhatikan secara tersendiri, karena ini hari saat penghuni surga melihat wajah-wajah Allah Azza wa Jalla. Hadisnya sahih. Nah, itu untuk kelompok penghuni surga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ayat 27, penghuni neraka, wa wujuhu yawma idzin basirah, wajah-wajah mereka ketika itu masam. Tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah, mereka yakin, yakinnya bakal ditimpa malapetaka. Sekarang sudah ditimpa dan yakinnya akan ditambah, dan mereka yakin sekali karena memang itu adalah hari pembalasan. Kemudian untuk penghuni surga, wa wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, dhahikatum mustabsyirah, pada tertawa kegirangan. Kemudian untuk penghuni neraka, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajrah, wajah-wajah mereka ditutupi dengan debu-debu dan ditutupi dengan kehinaan. Kenapa wajah bisa terang benderang, bercahaya? Ya itulah apa yang terjadi di dalam batinnya.
nggak ada kegundahan, nggak ada kerisauan, kegalauan, maka wajahnya terpancar. Tetapi orang yang hatinya sedih, banyak masalah yang membuat stres, depresi dan semacamnya, pasti akan tampak pada wajahnya muram. Nah, ketika wajahnya orang mukmin bercahaya sedemikian rupa, karena di dalam hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak pernah dijumpainya di dunia. Demikian pula kenapa penghuni neraka wajahnya Allah menyebutnya dengan ditutupi dengan potongan-potongan kegelapan malam sehingga luar biasa gelapnya. Itulah yang terjadi dahsyatnya ketakutan dan kehinaan yang ada di dalam hatinya. Jadi yang di zahir yaitu gambaran apa yang ada di batin. Kemudian Allah juga menyebutkan saking dahsyatnya apa yang ada di dalam batinnya, ketakutan, Allah gambarkan dengan wajahnya ditutupi dengan debu-debu dan kehinaan, kusut, hitam kusut. Itu di dalam tafsir As-Sa'di. Kita bacakan dalam tafsir Al-Wasit. Wa qawluhu ka'annama usyiyat wujuhum qita'an minal laili mudlima taswiru badi'in lidh-dhalam al-hissi wal ma'nawi alladhi yabdu ala wujuhiha ula'idh dhalimin. Allah berfirman, wajah mereka ditutupi dengan potongan-potongan gelapnya malam. Ini adalah gambaran apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hatinya. Jadi di sini berkumpul informasi yang sifatnya batin dan zahir. Zahirnya semacam itu, gelap sekali wajahnya, atau ditutupi dengan debu-debu, masam dan yang lain. Itulah batinnya, ketakutan yang luar biasa sekali. Jadi ini memperkuat yang ada dalam tafsir As-Sa'di.